Hilirisasi sawit melalui program biodiesel adalah wujud konkret kebijakan strategis yang menciptakan nilai tambah sekaligus menjaga keseimbangan industri dalam negeri. Kami dari tim Invest Pro Ara dengan saya Zakia Nabila bersama rekan saya Ana Marzuka dan Muhammad Arif dengan penuh semangat mewakili Universitas Negeri Padang dan dibimbing oleh Ibu Dina Patricia SE MSI PhD. Sebagai salah satu produsen minyak goreng dan gula terbesar di Indonesia, serta prospek pertumbuhan yang menjanjikan, memperkuat keyakinan kami untuk merekomendasikan pembelian saham ini dengan target harga sebesar Rp1.176 dibandingkan harga penutupan saat ini di Rp800. PT Tunas Baru Lampung Tbk atau TBLA adalah perusahaan agribisnis yang sudah berdiri sejak tahun 1973. TBLA merupakan bagian dari Sungai Budi Group, salah satu grup agribisnis terbesar di Indonesia. Perusahaan ini bergerak di dua bidang utama, yaitu perkebunan dan pabrikasi. Dari segi perkebunan, TBLA mengelola lebih dari 79.000 hektar lahan kelapa sawit dan tebu. Sedangkan dari sisi pabrikasi, TBLA memproduksi berbagai produk olahan berbasis kelapa sawit dan tebu, termasuk minyak goreng, gula, rafinasi, sabun, margarin, serta produk energi terbarukan seperti biodiesel yang menjadi salah satu lini strategis. Beberapa produk konsumen unggulan perusahaan dipasarkan dengan merek yang telah dikenal luas di pasar domestik, seperti Rose Brand. Komposisi pemegang saham TBLA saat ini didominasi oleh investor publik sebesar 40,59%, disusul oleh PT Budi Delta Swakarya dan PT Sungai Budi. Strategi perusahaan berfokus pada peningkatan efisiensi, berkelanjutan, dan daya saing. Hal ini dilakukan melalui ekspansi usaha, perbaikan tata kelola, serta optimalisasi operasional secara menyeluruh. Secara global, pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2024 sampai 2025 bergerak turun dari 3,2% ke 3%. Namun yang perlu digarisbawahi adalah meningkatnya ketegangan geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina dan konflik di Timur Tengah yang menekan rantai pasok global dan harga energi dunia. Permintaan terhadap energi alternatif seperti biodiesel yang meningkat menjadi peluang besar bagi TBLA karena biodiesel adalah salah satu produk hilir unggulannya. Di sisi lain, tekanan inflasi dari suku bunga tinggi di negara maju membuat banyak pihak beralih ke komoditas yang efisien secara biaya. Produk sawit seperti minyak goreng, stearin, dan biodiesel menjadi solusi baik untuk konsumsi rumah tangga maupun sektor industri. TBLA punya potensi besar untuk mengisi kebutuhan tersebut, terutama di pasar ekspor. Sementara di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih positif sebesar 4,87% pada kuartal pertama 2025, meski melambat dari tahun sebelumnya, tetap mencerminkan daya beli masyarakat yang cukup terjaga. Hal ini mendorong konsumsi domestik, termasuk produk hilir sawit seperti minyak goreng dan biodiesel. Bagi TBLA, kondisi ini tercermin dalam kenaikan penjualan bersih kuartal pertama tahun 2025 sebesar Rp5,6 triliun, yang naik dari Rp4,4 triliun pada tahun sebelumnya. Kebijakan biodiesel B30 sejak 2020 serta rencana penerapan B40 pada awal 2025 telah meningkatkan permintaan domestik terhadap minyak sawit mentah atau CPO. Hal ini tercermin dari kenaikan harga rata-rata CPO di pasar Indonesia pada tahun 2024. Bagi PT Tunas Baru Lampung Tbk atau TBLA, kondisi ini menjadi peluang pertumbuhan terutama dari segmen biodiesel dan produk hilirisasi. Kompetitif kelapa sawit bukan hanya komoditas ekspor utama Indonesia, tapi kini juga menjadi kunci dalam transisi energi nasional. Sepanjang tahun 2024, meskipun produksi CPO nasional menurun 3,8%, konsumsi dalam negeri justru mengalami kenaikan 2,78%. Lonjakan tertinggi datang dari sektor biodiesel yang tumbuh 7,51% secara tahunan menjadi 11,44 juta ton, sebuah sinyal kuat bahwa permintaan terhadap energi nabati kian meningkat. Biodiesel mencatat performa terbaiknya di bulan Oktober 2024 dengan produksi mencapai 1,35 juta kiloliter, naik 19,13% dari bulan sebelumnya dan seluruhnya diserap pasar domestik. Tren positif ini berlanjut di awal 2025, di mana dalam 5 bulan pertama, konsumsi biodiesel melonjak 13,13% dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Data ini tidak hanya mencerminkan pertumbuhan pasar, tapi juga kesiapan sektor sawit dalam memenuhi target energi bersih seperti B40. Dalam landscape industri kelapa sawit yang dinamis, TBLA menunjukkan posisi kompetitif yang kuat melalui struktur kebun yang seimbang dengan 15% tanaman muda, 55% tanaman matang, dan 30% tanaman tua. Perusahaan mampu menjaga kesinambungan antara produktivitas saat ini dan keberlanjutan di masa mendatang.
TBLA menunjukkan performa solid di tahun 2024. Di tengah volatilitas harga komoditas, penjualan perusahaan tumbuh 13,6% mencapai 17,4 triliun pada tahun 2024. Hal ini didorong harga jual gula naik 19% years on years sehingga menjadikan segmen ini sebagai kontributor terbesar penjualan mencapai 38,9%. Selama 5 tahun terakhir, liabilitas dan ekuitas TBLA mengalami kenaikan. Di tahun 2024, liabilitas meningkat 9,2% yang disebabkan kenaikan utang bank sebesar 31,8%. Selama 5 tahun terakhir, liabilitas dan ekuitas TBLA mengalami kenaikan. Di tahun 2024, liabilitas meningkat 9,2% yang disebabkan kenaikan utang bank sebesar 31,8%. Selanjutnya disusul ekuitas naik 2,9%. Kenaikan ini menunjukkan perusahaan tengah melakukan ekspansi dan penguatan modal kerja. Selama digunakan untuk aset produktif, ini menjadi sumber pertumbuhan jangka panjang. Dari sisi profitabilitas, net profit margin menjadi indikator yang paling menarik, meskipun fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir karena gejolak harga bahan baku seperti CPO dan gula. NPM tahun 2024 meningkat sebesar 1 poin dibanding tahun sebelumnya. Selain NPM, Return on Asset dan Return on Equity, selama periode 2020 sampai 2023, kedua rasio ini mengalami tren penurunan yang mencerminkan tantangan profitabilitas di tengah tekanan eksternal seperti kenaikan harga bahan baku, pelemahan permintaan global, serta tekanan biaya energi dan logistik. Namun, tahun 2024 menjadi titik balik bagi ROA maupun ROE, menunjukkan kenaikan yang mencerminkan pemulihan kinerja keuangan perusahaan. Kami menghitung nilai intrinsik TBLA menggunakan pendekatan dividen diskon modal atau DDM untuk menilai seberapa layak saham ini dimiliki berdasarkan dividen masa depan yang akan diterima investor. Model DDM kami pilih karena TBLA secara konsisten membagikan dividen setiap tahun, mencerminkan profitabilitas dan komitmen pada pemegang saham. Dengan asumsi dividen terus tumbuh secara stabil, kami memproyeksikan dividen hingga tahun 2032 dengan pertumbuhan tahunan sebesar 1,5%. Cost of equity kami hitung menggunakan pendekatan capital asset pricing model atau CAPM dan menghasilkan tingkat pengambilan wajar sebesar 12,3%. Dengan asumsi nilai pasar wajar ekuitas di kisaran 8,6 triliun, kami memperoleh nilai wajar per lembar saham sebesar Rp1.433. Untuk memperkuat analisis DDM, kami juga mengkaji valuasi relatif menggunakan PER dan PBV. Dalam 5 tahun terakhir, PER rata-rata TBLA hanya 6,04 kali dan PBV sebesar 0,64 kali. Secara umum, PER di bawah 10 dan PBV di bawah 1 adalah sinyal kuat bahwa saham tersebut undervalued. Jika kami menggunakan PER rata-rata 5 tahunan, maka harga wajarnya mencapai Rp979, upside sebesar 22,38% dari harga saat ini. Sementara secara PBV, nilai wajarnya berada di harga Rp857 dengan potensi kenaikan 7,13%. Dengan dua pendekatan DDM 50% dan valuasi relatif 50%, kami merekomendasikan beli saham TBLA dengan target harga Rp1.176, upside 46,9%. Dalam analisis risiko, kami membaginya ke dalam 4 kelompok utama menggunakan matriks probability impact. Pertama, risiko dengan dampak dan probabilitas tinggi, seperti perubahan iklim ekstrim, fluktuasi harga CPO dan nilai tukar rupiah, serta isu reputasi dan ESG. Kedua, risiko dampak tinggi dari probabilitas sedang, seperti volatilitas pasar global dan kenaikan suku bunga. Dan ketiga, risiko dampak dan probabilitas sedang, seperti keterlambatan izin dan perubahan regulasi. Dan terakhir, risiko dengan dampak sedang namun probabilitas rendah, seperti batasan harga eceran minyak goreng dan risiko dari ekspansi bisnis. Di luar performa operasional, TBLA juga mencatat kemajuan penting dalam aspek keberlanjutan. Teknologi methane capture yang diterapkan di 2 pabriknya berhasil mengurangi emisi hingga 56.000 ton karbon dioksida ekuivalen per tahun. Pendekatan Zero Waste juga berhasil mengolah lebih dari 83 juta kilogram tanah kosong menjadi kompos. Secara sosial, TBLA membina kemitraan dengan 7.000 petani plasma, menjangkau 218 desa melalui program CSR senilai 3,6 miliar di tahun 2024, serta memberikan lapangan kerja lebih dari 12.500 orang. Dari sisi tata kelola, TBLA memperoleh skor ESG sebesar 16,2% menurut Spot, dengan nilai tertinggi di aspek kepemimpinan keberlanjutan. Melihat potensi pertumbuhan dari hilirisasi, kinerja keuangan yang membaik, serta valuasi menarik, kami yakin TBLA akan menjadi emiten strategis dalam portofolio investasi jangka menengah hingga panjang.